Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Di video kali ini saya ingin membawakan satu materi terkait dengan media, tantangan lokal, dan juga kerangka keberlanjutan. Langsung kita mulai ya materinya. Baik, teman-teman, sebelumnya kita pernah berdiskusi tentang apa sih komunikasi sosial pembangunan dan bagaimana sih paradigma-paradigma pembangunan yang selama ini berkembang dari mulai modernisasi sampai dengan pendekatan atau paradigma yang terakhir yaitu kewirausahaan. Di video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang terkait dengan komunikasi sosial pembangunan, khususnya tentang bagaimana nantinya kita membuat perspektif sudut pandang dalam kita melihat fenomena-fenomena di sekeliling kita. Nah, kita akan mengaitkan tiga konsep media, lokal, dan juga kerangka keberlanjutan nantinya. Ketiganya saling terkait dan tentunya juga sangat relevan dengan konsep komunikasi sosial pembangunan itu sendiri. Pertama, mungkin kita berkenalan dulu dengan konsep komunikasi pembangunan itu sendiri ya teman-teman. Baik, kalau bicara pembangunan di gambar yang ada di layar, teman-teman bisa melihat ada dua apa ya, dua gambaran, dua visualisasi. Ada gambaran gedung-gedung tinggi, ada juga gambaran pedesaan dengan rumah-rumah, dengan tentunya ada gambar masyarakat yang bercocok tanam di salah satu bagian dari gambar yang ada di layar. Gambar ini sebenarnya merepresentasikan bahwa pembangunan itu sangat erat terkait erat sekali kaitannya dengan bagaimana sih upaya dari suatu wilayah, khususnya dalam hal ini kita berbicara komunitas, negara, maupun suatu wilayah yang ada masyarakat di dalamnya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Masyarakat pedesaan menggunakan cocok tanam sebagai media atau sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan berbagai metode yang mereka lakukan. Orang-orang di perkotaan, orang-orang di perkotaan menggunakan industri dan juga industri formal khususnya dengan bekerja di perkantoran dan juga perusahaan-perusahaan untuk bisa mensejahterakan kehidupannya. Keduanya sama-sama perspektif yang digunakan, hanya mungkin konteksnya saja yang berbeda. Jadi ada konteks pembangunan di perkotaan yang kita sebut dengan urban dan juga konteks masyarakat pedesaan yang kita sebut dengan perspektif masyarakat rural atau pedesaan. Pembangunan sendiri itu didefinisikan sebagai proses untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, termasuk peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, perbaikan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Nah, dalam definisi pembangunan ini sendiri, teman-teman, eh, kemudian akan muncul pertanyaan, siapa yang melaksanakannya, gitu kan? Apakah yang harus meningkatkan kualitas Apakah yang harus meningkatkan kualitas kehidupan manusia ini, seperti yang tertera dalam definisinya Todaro dan Smith ini, itu harus bergantung pada pemerintah atau sebenarnya masyarakat nih yang seharusnya bergerak lebih aktif lagi untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri. Di sisi lain, ada juga definisi atau konsep lain yang kita kenal dengan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah pengembangan dari konsep pembangunan itu sendiri. Di mana kalau istilah pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa kemudian mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya, ketika kita berusaha meningkatkan kualitas hidup kita saat ini, maka kita harus kemudian mempertimbangkan apakah kemudian ada aspek-aspek yang kita cederai yang kemudian membuat generasi mendatang itu tidak bisa meningkatkan kualitas hidupnya sama seperti yang kita usahakan saat ini. Kedua konteks ini atau kedua konsep ini nantinya akan sangat terkait, teman-teman. Eh, kita mulai dengan bagaimana kita melihat pembangunan itu sendiri, kemudian nanti di akhir kita akan mengaitkannya bagaimana konteks keberlanjutan itu bisa kita terapkan di dalam eh, pemba- konteks keberlanjutan itu bisa kita terapkan di dalam pembangunan itu sendiri. Nah, di pertemuan dengan mungkin yang pertama ya, kita sudah bicara tentang pandangan atau perspektif dari Plato dan juga Aristotle. Dan teman-teman eh, telah kemudian mempelajari apa sih yang dimaksud dengan pandangannya Plato, apa yang kemudian disebut dengan pandangannya Aristoteles, dan bagaimana keduanya ini sangat terkait dengan perspektif pembangunan yang berkembang saat ini.
Plato memandang bahwa menggunakan pendekatan top down, di mana bagi Plato sebuah pembangunan itu sangat terkait, sangat tergantung pada struktur yang mengatur masyarakat itu sendiri, atau dalam hal ini pemerintah. Makanya pandangan Plato itu menjadi dasar perspektif pembangunan yang disebut dengan pendekatan top down dari atas ke bawah. Dan menurut Plato, bahwa eh, adanya struktur ini akan mempermudah organisir dalam mencapai tujuan-tujuan seperti tujuan pembangunan yang tadi kita sudah bicarakan untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan dalam konteks pembangunan yang modern saat ini, eh, pimpinan harus memiliki visi. Kita sering mendengar visi, ada visi jangka panjang, ada jangka menengah, dan juga jangka pendek, yang kemudian akan memandu arah dari pembangunan itu sendiri. Dan dalam rencana pembangunan ini, semua unit organisasi, khususnya pemerintahan, dan juga bahkan seperti kita di kampus kita juga, itu punya arah pembangunan yang kemudian kita sebut dengan rencana strategis atau rencana pembangunan daerah, dan seterusnya. Nah, ini merupakan implikasi dari pentingnya adanya struktur yang kemudian menahkodai proses pembangunan agar ke bawahnya itu proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Lalu, teman-teman juga sudah berkenalan dengan pandangan Aristoteles yang menyebutkan bahwa eh, kita melihat masalah itu tidak bisa sekedar sesuai hanya dari satu perspektif dari atas saja gitu, karena yang merasakan masalahnya itu adalah masyarakat, sehingga masyarakatlah sebenarnya yang paling tahu apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka rasakan itu seharusnya menjadi dasar untuk eh, untuk mendukung proses pembangunan itu sendiri. Sehingga perspektif Aristoteles kemudian menjadi antitesis dari pandangan Plato, yang kemudian Aristoteles lebih lebih melihat pembangunan itu dari sudut pandang bottom up, dari bawah ke atas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka nggak bisa nih kerja sendiri pemerintah, tapi harus melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang baik menurut Aristoteles adalah yang memungkinkan setiap individu untuk mencapai istilahnya eudaimonia. Eudaimonia adalah konsep yang menjelaskan bahwa eh, seseorang secara individu bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya yang menurut dia optimal. Itu dua pandangan yang teman-teman pasti sudah pernah diceritakan di awal-awal mata kuliah ini juga ya. Nah, apa kaitannya pandangannya Plato dan pandangan Aristoteles dengan kemudian kita membahas komunikasi sosial pembangunan di sini? Nah, makna komunikasi pembangunan itu sendiri, teman-teman, ada dua makna yang saya temukan. Makna atau definisi, sorry, ada dua definisi yang saya temukan. Definisi pertama yang ada sebelah kiri layar, di sebelah kiri layar ya, sebelah kiri atau kanan nih? Kayak kiri kanan ya. Yang pertama itu berbicara bahwa komunikasi pembangunan itu adalah seni dan sains untuk mempercepat transformasi sebuah negara dari kemiskinan menjadi negara yang lebih dinamis. Ini kita pernah singgung juga sebelumnya, bagaimana paradigma pembangunan itu dimulai dari teori modernisasi yang kemarin kita bahas, di mana di sana eh, mulai mulai mulainya pembangunan sebuah negara itu membutuhkan kemudian eh, moda dan juga intervensi-intervensi yang dibangun untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan membuat negara tersebut menjadi meningkat kualitas sosial dan juga kualitas masyarakatnya. Definisi yang kedua yang ada di sebelah kanan layar ya, menegaskan atau lebih menekankan komunikasi itu sebagai proses teknik dan juga media yang kemudian digunakan untuk membantu orang-orang menuju kesadaran penuh atas situasi dan opini mereka untuk perubahan. Dari dua definisi ini, teman-teman bisa menggarisbawahi beberapa poin penting yang kemudian mengarahkan kita kepada perspektif dari pembangunan itu sendiri. Nah, untuk definisi yang pertama, poin pentingnya itu ada pada kata transformasi sebuah negara dari kemiskinan menjadi negara yang dinamis. Karena bicara sebuah negara, maka berbicara tentang bagaimana pengelola negara itu melakukan perubahan-perubahan untuk kemudian membuat negaranya menjadi negara yang lebih dinamis.
Dan poin yang lainnya adalah bahwa ada tujuan, yaitu untuk tumbuh menjadi ekonomi yang besar dan meningkatkan kualitas sosial masyarakatnya atau kualitas dari manusia yang lebih baik. Sementara definisi yang kedua, poinnya cukup lebih spesifik, di mana tadi sesuai definisinya uh, adalah upaya untuk membantu orang-orang menuju kesadaran penuh. Kesadaran penuh atas situasi dari kondisi mereka sendiri. Ini yang merupakan intisari dari poin partisipasi yang kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, untuk apa kemudian adanya kesadaran penuh dari masyarakat? Karena ketika mereka sudah sadar bahwa mereka butuh untuk berubah dan mereka sadar bahwa perubahan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan menunggu orang lain untuk mengarahkan perubahan mereka, tapi mereka harus turun tangan sendiri untuk melakukan perubahan, maka kemudian eh, masyarakat atau individu itu akan memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan itu sendiri. Dan kemudian melakukan perubahan juga selain melakukan perubahan juga dengan menyelesaikan konflik dan bekerja menuju konsensus yang membantu orang untuk merencanakan aksi perubahan itu sendiri. Artinya pergerakan perubahan itu eh, menjadi lebih dinamis berada di masyarakat sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Eh, dengan demikian, definisi yang pertama itu lebih menekankan pada perspektif top down yang kita diskusikan sebelumnya. Sementara definisi yang kedua melihat dengan perspektif bottom up. Teman-teman bisa membandingkan keduanya dan kedua definisi ini masih digunakan dan masih relevan untuk kondisi pembangunan di masa sekarang. Nah, terkait dengan eh, komunikasi pembangunan itu sendiri, tadi di dua definisi tersebut berbicara tentang proses. Bagaimana kalau proses itu, ketika kita melihat dari sudut pandang model komunikasi, tentunya kalau kita bicara proses komunikasi, harus ada siapa komunikatornya, siapa komunikannya, bentuk pesannya apa, dan juga minimal salurannya bagaimana sih, gitu. Nah, untuk komunikator dan komunikan dari perspektif top down, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa yang pasti komunikatornya adalah pemerintah nih, yang utama. Komunikannya tentu saja adalah masyarakat. Dan bentuk pesan yang digunakan biasanya berupa informasi-informasi kebijakan dan program, sosialisasi, imbauan, dan seterusnya. Saluran komunikasi yang digunakan bisa berupa media massa, media digital, baliho, dan beragam bentuk lainnya yang sifatnya lebih formal. Berbeda dengan pendekatan bottom up, di mana komunikatornya adalah masyarakat itu sendiri. Mereka menjadi komunikator dengan komunikannya bisa jadi adalah pemerintah, bisa jadi juga adalah eh, masyarakat yang lain. Jadi penggeraknya adalah masyarakat untuk menggerakkan masyarakat juga. Bentuk pesan yang digunakan bentuknya lebih lebih fluid, teman-teman, bisa berupa aspirasi, umpan balik, terus ada juga partisipasi dari pelibatan, ada dialog, ada konsultasi, dan lain sebagainya. Saluran komunikasinya juga eh, lebih lebih beragam dan biasanya bentuk-bentuk komunikasinya itu tidak bergantung pada bentuk komunikasi konvensional seperti media massa. Jadi bentuknya lebih yang seperti pertemuan-pertemuan ataupun media sosial kalau dalam konteks digital saat ini. Nah, ini salah satu bentuk media yang yang pernah saya sebutkan juga tentang ada program gitu di Jakarta namanya Plus Jakarta, yang mana program ini berupaya untuk menciptakan wadah bagi masyarakat agar bisa menyalurkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah-masalah di Jakarta. Nah, coba teman-teman tonton terlebih dahulu ya. Halo, selamat datang di Plus Jakarta. Kami hadir untuk mengajak Anda berkolaborasi bangun kota. Memangnya ada apa di Jakarta? Jakarta, sebuah kota dengan 11 juta jiwa yang terisi dalam 661,5 kilometer luasnya, lebih dari 4 abad usianya, punya segudang cerita. Mulai dari kisah semara, raih cita-cita, membangun keluarga, buat usaha, hingga berkontribusi untuk sesama. Semua itu diisi dalam ragam rasa dan juga asa yang berbeda. Tapi ada satu hal yang sama, ada kolaborasi di dalam. Menurut KBBI, kolaborasi berarti suatu perbuatan kerjasama. Mari kita permisi. Mewujudkan satu hari yang baik untukmu pergi bekerja misalnya. Tidak perlu berbagai tangan dalamnya.
keluarga yang saling menyemangati, polisi lalu lintas yang menjaga agar tetap lancar dan kamu tidak terlambat, petugas Transjakarta yang menjaga suasana hati supaya tersemangat, hingga petugas tanaman yang merawat setiap tanaman di jalan agar tanaman yang biasa kamu lihat terus bertahan. Jadi, Jakarta bukan hanya lagi tentang aku, kamu, dan dia, tapi kita. Kita dan kota yang sudah berusia lebih dari 4 tahun. Kita dan seluruh isi kota saling bertemu. Satu hari bisa jadi mulai dari satu kolaborasi. Bagaimana kalau 469 tahun? Silahkan kau bayangkan. Jadi, saat kota memanggil, ayo kita jawab. Caranya mudah saja. Kau bisa gunakan seperangkat kecil gawaimu untuk sebarkan semangat kolaborasi kota lewat media. Kau yang punya Instagram, kau bisa lihat berbagai cerita kolaborasi singkat dan informasi apa yang sedang ada di Jakarta. Mau lebih lagi, kunjungi saja situs kami di plusjakarta.com. Di sini, kau bukan sekedar bisa membaca, tapi juga menulis cerita. Ceritakan seluruh idemu, apa yang menjadi gagasanmu untuk membangun kota ini. Lalu diskusikan, siapa tahu bisa terwujudkan. Lebih lagi, kami punya YouTube yang bisa kamu jadikan sarana untuk berikan gambaran seluruh orang tentang kolaborasi yang sudah terbangun. Yang paling penting, semua akan berakhir dengan gampang. Akan ada sebuah tindakan nyata yang muncul nantinya. Berawal dari perasaan, kesadaran, jadi tindakan. Sudah siap? Selamat datang tentang kolaborasi. Nah, coba teman-teman eh ceki-ceki gitu ya, bahasa anak muda sekarang, ceki-ceki program ini, dan coba teman-teman analisis nih kira-kira apa ya yang poin-poin penting dari program Plus Jakarta yang menurut teman-teman terkait dengan komunikasi pembangunan. Oke, saya tunggu ya nanti hasil dari analisis sederhana teman-teman tentang Plus Jakarta ini di pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, makna komunikasi pembangunan itu sendiri, kalau menurut literatur, sangat terkait dengan 4 aspek, yaitu bergantung pada region, artinya makna pembangunan bisa jadi untuk Indonesia dan untuk Amerika Serikat, pembangunan itu punya makna yang berbeda. Indonesia sebagai negara berkembang, pasti pembangunan berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kemudian meningkatkan infrastruktur dan ekonomi melalui UMKM dan lain sebagainya. Sementara bagi Amerika Serikat yang sudah merupakan negara maju, mereka punya visi untuk kemudian eh, bagaimana menjadikan negara mereka sebagai ekonomi yang kuat, ekonomi yang kemudian bisa mempengaruhi negara-negara lain, bisa jadi demikian. Jadi komunikasi pembangunan untuk tiap region itu pasti akan berbicara dengan konteks yang berbeda-beda. Lalu komunikasi eh, pembangunan juga terkait dengan perspektif rural dan juga urban yang tadi sudah kita mention di awal ya. Rural bicara dengan pembangunan di desa dan juga urban itu pembangunan di tingkat kota. Yang keduanya punya perspektif pembangunan yang sudah pasti akan berbeda. Makna pembangunan awalnya itu lebih diarahkan kepada pembangunan desa. Namun semakin ke sini pembangunan itu tidak hanya bicara tentang bagaimana mengubah desa menjadi kualitas hidupnya lebih bagus seperti di dalam kota, tapi justru kita bagaimana untuk membuat masyarakat pedesaan ini kualitas hidupnya meningkat tanpa kemudian meninggalkan nilai-nilai atau harus kemudian diubah menjadi kota gitu. Jadi ini dua perspektif yang nantinya harus mendasari bagaimana kita memandang komunikasi pembangunan itu sendiri. Selanjutnya, konsep yang terkait dengan komunikasi pembangunan bahwa komunikasi itu adalah kesadaran sosial. Jadi, ketika kita ngomongin pembangunan dalam sudut pandang komunikasi, artinya kita mengajak orang lain untuk lebih peka terhadap pembangunan dan mau kemudian turut nyata, turut melakukan tindakan nyata bagi pembangunan itu sendiri. Dan yang terakhir bicara tentang perubahan sosial. Perubahan sosial artinya ada sesuatu nih yang harus kita mungkin tingkatkan dan kita ubah untuk kemudian bisa mencapai kualitas yang lebih baik dari kehidupan kita. Dan di sini salah satu tokoh komunikasi yang kemudian menyatakan peran pentingnya komunikasi dalam pembangunan sosial itu adalah Wilbur Schramm, di mana ia meyakini bahwa kemudian salah satunya lewat penggunaan media dapat membuat hidup masyarakat menjadi lebih baik karena dengan adanya media
di negara-negara berkembang, negara-negara maju dapat kemudian memberikan informasi-informasi terkait pembangunan dan kemudian merubah nih pola pikir yang awalnya tidak berorientasi pada pembangunan dan tidak ada kesadaran sosial untuk turut serta dalam pembangunan menjadi berubah. Demikian. Oke. Selanjutnya ada filosofi komunikasi pembangunan. Ini tiga konsep penting yang kemudian menjadi dasar dari komunikasi pembangunan itu sendiri. Yang pertama sifatnya itu purposif, yang mana purposif artinya sebuah komunikasi pembangunan, proses komunikasi pembangunan itu pasti punya tujuan, pasti punya ada goalnya atau kita sebut dengan goal oriented. Maksudnya goal oriented apa? Yaitu ya tujuannya pasti untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, merubah sesuatu untuk menghasilkan kualitas hidup yang lebih tinggi, baik dalam segi sosial maupun dalam segi politik. Yang kedua, konsep yang menjadi dasar dari komunikasi pembangunan itu adalah pragmatik. Pragmatik artinya di sini berfokus pada solusi dan problem solving. Yang mana kalau kita kaitkan dengan pendekatan pembangunan yang kita bahas di awal, ada pandangannya Plato dan juga Aristoteles, eh, pragmatik ini sebenarnya merupakan bentuk sintesis, teman-teman, yang mana perubahan itu perlu juga dari atas ke bawah dan perlu juga dari bawah ke atas. Keduanya ini harus bertemu untuk kemudian berfokus pada solusi ini, bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah tersebut, problem solving tadi. Dan yang ketiga, konsep yang penting dari filosofi komunikasi pembangunan itu adalah value laden. Artinya adalah ada nilai yang melekat pada segala proses komunikasi yang kita lakukan dalam konteks komunikasi pembangunan, yaitu pada intinya adalah untuk memotivasi masyarakat untuk melakukan perubahan sosial. Nah, teman-teman bisa kaitkan juga filosofi komunikasi pembangunan ini untuk menganalisis video yang kita udah bahas di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang modernisasi, globalisasi, dan peran media dalam pembangunan. Kita mulai dengan satu diskusi yang saya temukan sebenarnya di media tentang apakah benar nih negara-negara Islam atau mayoritas Muslim itu cenderung lebih ke miskin atau tertinggal, dan apakah benar kemudian belief itu, culture atau budaya dan cara berpikir itu kemudian mempengaruhi perekonomian dan juga pembangunan di masyarakat tersebut. Nah, ini ada satu pandangan dari Yasir Qadhi. Beliau adalah salah satu tokoh intelektual Muslim dan beliau bilang bahwa eh, prinsip-prinsip Islam itu sebenarnya tidak mendukung konsep kapitalisme, yang mana konsep kapitalisme menjadi konsep yang dipergunakan dalam proses pembangunan negara-negara maju. Kenapa? Karena konsep kapitalisme ini tidak adil menurut sudut pandang Islam, di mana yang kaya akan makin kaya, yang miskin akan makin miskin. Dan contohnya apa? Contohnya sistem perbankan. Sistem perbankan itu kan salah satu sistem kapitalis yang mana dikembangkan untuk kemudian memberikan manfaat bagi orang yang meminjamkan hutang, yaitu dalam hal konsep ini adalah bank misalnya. Bank ketika meminjamkan uang kepada orang lewat proses pinjaman atau kredit, itu mereka mengambil yang namanya bunga. Artinya saya pinjamin kamu 100.000, tapi kamu harus kembalikan saya 120.000 dalam waktu 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan, maka kamu akan kena denda 10.000 setiap bulannya. Misalnya seperti itu. Itu konsep kapitalisme. Yang mana dalam perspektif Islam, itu tidak dibenarkan karena tidak adil. Itulah kenapa mungkin teman-teman juga tahu ada konsep riba. Yang mana riba itu haram di dalam Islam. Nah, kedekatan keyakinan terhadap nilai-nilai agama, konon nih katanya cenderung membuat pola pikirnya jadi tidak terbuka, kemudian jadi eh, tidak berani untuk melakukan hal-hal di luar dari norma-norma atau nilai-nilai yang diajarkan oleh negara agama atau keyakinannya. Nah, ini juga terkait sama pandangannya Amin di tahun 2020 yang bilang kalau salah satu alasannya itu adalah histori atau keyakinan itu sendiri bahwa seorang Muslim itu percaya dengan kehidupan setelah kematian, yang kemudian segala tindak tanduknya dalam proses kehidupan di masyarakat itu pasti akan mempertimbangkan aspek dampak bagi kehidupan akhiratnya.
Salah satunya dalam konsep riba tadi, teman-teman. Itulah kenapa banyak kemudian Muslim yang memilih untuk tidak melakukan transaksi riba. Yang mana ketika tidak melakukan transaksi riba berarti tidak mengikuti konsep perbankan, kapitalisme yang dianut oleh sebagian besar negara di negara-negara maju. Itu salah satu kemudian alasan bahwa kayaknya negara-negara Islam, apalagi negara-negara yang, khususnya negara-negara yang punya values besar yang kemudian tidak tidak gampang untuk menerima informasi dan intervensi dari negara-negara atau budaya yang lain, itu akan cenderung atau yang kita sebut close-minded lah bahasanya, itu akan cenderung untuk lambat dalam proses pembangunannya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat data, ini saya mengambil diskusi ini dari salah satu tulisan yang kemudian direspon oleh banyak orang. Tapi ketika saya cek data, ternyata loh di data GDP tertinggi di dunia terdapat beberapa negara yang justru negara mayoritas Muslim atau negara bahkan negara Islam gitu. Eh, Sementara negara-negara di daftar 10 negara dengan GDP terendah ya juga ada sebenarnya gitu ya. Ada beberapa negara yang mayoritas Muslim. Jadi apakah kemudian ada hubungan nih antara belief tadi dengan kemampuan sebuah negara untuk berkembang? Ini masih kita perlu banyak banyak data terkait hal ini. Masih debatable lah. Silakan nanti teman-teman coba deh ya cari-cari informasi tentang ini dan berikan pendapat kalian. Apakah benar nih bahwa keyakinan itu bisa mempengaruhi perspektif pembangunan di sebuah region? Walaupun demikian, pasti ada pengaruhnya. Tapi seberapa besar pengaruh itu tentu akan tergantung pada konteks di masing-masing negara. Norma dan nilai sosial, hukum dan kebijakan, dan juga identitas kolektif yang salah satunya tuh ditunjukkan dengan adanya agama, misalnya agama mayoritas dan seterusnya. Nilai-nilai agama secara nggak langsung itu akan menjadi dasar dalam pembangunan sebuah negara. Eh, dan pada akhirnya nilai-nilai tersebutlah yang akan dilakukan dan menjadi apa ya tindak tanduk arah dari tindak tanduk sebuah negara tersebut. Eh Mungkin teman-teman bisa refleksikan di Indonesia seperti apa, karena Indonesia ini kan negara mayoritas Muslim ya. Nilai-nilai Islam ini ada banyak yang yang seharusnya ketika ketika negara mayoritas Islam, walaupun kita bukan negara Islam, tapi nilai-nilai keagamaan itu menjadi melekat kepada diri kita. Keyakinan untuk misalnya berbuat baik, itu kan diajarkan oleh agama, terus tidak korupsi, itu kan juga diajarkan oleh agama bahwa mencuri itu bahkan salah satu tindakan yang paling apa ya paling buruk gitu di dalam agama. Tidak hanya Islam, bahkan semua semua agama. Tapi kenapa ya? eh Perspektif pembangunan itu ternyata tidak tertunjuk, tidak ditunjukkan oleh nilai-nilai itu tadi. Jadi pertanyaannya adalah apakah sebenarnya eh, nilai-nilai agama ini kemudian menjadi penghambat atau sebenarnya ketika sebuah negara mengaplikasikan nilai-nilai agama ini dan juga nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya di dalam masyarakat itu sendiri, justru mereka akan lebih mampu untuk resilience dalam menghadapi pembangunan yang kemudian dalam pembangunan ini mereka harus bisa kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah dan meningkatkan kualitas di negara mereka sendiri. Contoh Qatar, Kuwait, United Emirates Arabs ya, UAE, United Arab Emirates kalau saya nggak salah ya. Itu negara-negara yang mayoritas Muslim, tapi mereka bisa menjadi negara-negara dengan GDP terkuat di dunia. Brunei Darussalam, tetangga kita, itu ternyata masuk ke dalam 10 negara dengan GDP terkuat. Jadi apa yang bisa teman-teman kemudian tarik intisarinya? Apa sih relevansi dari budaya dan juga modernisasi dan juga terhadap pembangunan itu sendiri? Coba nanti direnungkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan itu, kita bicara tentang modernisasi yang kemudian mendukung globalisasi. Di awal kita sudah bicara tentang teori modernisasi, di mana di teori itu eh, sangat bergantung pada sains, sangat bergantung pada teknologi, sangat bergantung pada bagaimana masyarakat mengadopsi sebuah inovasi. Yang mana inovasi ini ditujukan untuk meningkatkan atau merubah kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Nah, pendekatannya sebenarnya pendekatan modernisme
Baik, sekarang kita kaitkan kemudian perspektif modernisme tadi dengan globalisasi. Bagaimana kemudian mempengaruhi proses pembangunan di region tertentu. Di awal pertemuan kita sudah membahas tentang teori modernisasi, yang mana intinya adalah bahwa adanya kebutuhan terkait spesialisasi skill gitu, dan juga ada teknologi dan sains yang kemudian membutuhkan adopsi inovasi-inovasi yang ada. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang teori modernisasi, yang kemudian teori modernisasi ini salah satu intinya adalah ketergantungan terhadap teknologi dan kebutuhan untuk inovasi dan diseminasi inovasi tersebut. Sebenarnya dalam perspektif atau paradigma modernisasi, prinsipnya itu akan mengarah kepada yang namanya trickle down approach. Artinya dalam seperti yang ada di gambar ya, bahwa sebuah inovasi dan juga manfaat dari pembangunan itu bisa dirasakan dari tingkat teratas dan juga sampai tingkat yang paling bawah. Namun realisasinya seperti yang dikemukakan oleh pendekatan atau paradigma yang kedua, yaitu teori ketergantungan, bahwa dengan pendekatan modernisasi sebenarnya yang merasakan impact-nya itu justru orang yang paling atas, orang-orang yang berkepentingan saja, yang di bawah nggak dapat apa-apa. Itu kan salah satu tesisnya, antitesis dari modernisasi itu sendiri. Nah, yang mau saya highlight dari poin ini adalah tentang bagaimana sih media itu sangat berpengaruh dalam proses penyebarluasan informasi dalam teori modernisasi ini sendiri. Nah, penggunaan media itu sangat penting dalam menyebarluaskan inovasi, tapi dalam konteks digital, maka yang berperan kemudian adalah bagaimana konteks digital ini bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekarang siapa sih yang nggak tergantung sama digital ya, digitalisasi. Bahkan kita nih sudah saling terkait satu sama lain dengan proses digitalisasi ini sendiri. Contoh simple aja, sekarang semua pembayaran parkir itu harus pakai e-money. Dan sudah tidak lagi menerima pembayaran-pembayaran dalam bentuk cash. Nah, kita kemudian diwajibkan, diharuskan untuk mengadopsi inovasi tersebut. Karena mau gimana lagi, kita datang ke mall sudah nggak bisa bayar pakai cash misalnya. Nah, itu ketergantungan terhadap teknologi, khususnya teknologi digital. Namun, baik itu media dalam konteks konvensional, dalam dalam paradigma atau pendekatan modernisasi, maupun ketika sudah ada media digital, dua-duanya ini sama-sama menghadirkan gap di mana ada kemudian sebagian masyarakat, sebagian elemen yang kemudian tidak bisa catch up dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan ini kemudian khususnya untuk ranah digital membangun atau membentuk satu situasi yang namanya digital divide. Ada perbedaan ya, ada gap. Mereka yang menguasai teknologi pada akhirnya yang akan menguasai pasar, menguasai pembangunan, dan akan menjadi apa ya, leader dalam inovasi tadi. Sementara yang mereka yang tidak menguasai teknologi kemudian akan menjadi followers, akan ngikut saja, mau nggak mau hanya mengikuti saja gitu. Dan itu terjadi dalam konteks pembangunan, teman-teman. Sehingga dalam hal ini paradigma paradigma ini meng-highlight bahwa ada pergeseran. Sebagai antitesisnya, harus ada partisipasi dalam pelaksanaan segala proses pembangunan, eh, keterlibatan individu bagi pengembangan diri dan penggunaan sumber daya lokal. Juga ada pemahaman dan upaya untuk mengeliminir gap yang terjadi berkat adanya teknologi, baik itu teknologi konvensional ataupun teknologi digital. Seperti yang saya pernah cerita sepertinya bahwa dalam konteks pembangunan smart city gitu, banyak penelitian yang kemudian menemukan bahwa pemerintah itu cenderung untuk memperbanyak aplikasi, memperbanyak teknologi, tapi tidak kemudian sambil mencari tahu nih apakah penggunanya itu udah siap. Dan pada akhirnya banyak sekali program pemerintah atau platform pemerintah yang karena masyarakat tidak siap, akhirnya tuh jadi eh, saya tidak bilang sia-sia, tapi kemudian tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena ternyata adopternya itu tidak tahu, tidak bisa meng-catch up tadi, meng-catch up
konsep teknologi yang se semaju yang dibuat oleh pemerintah gitu dalam hal-hal sederhana saja. Nah, hal ini yang perlu kita eliminir, kita harus berikan solusinya. Salah satu solusinya kita bisa menciptakan proses-proses komunikasi yang bisa menjadi penghubung nih teman-teman dari dari ide-ide inovasi-inovasi yang tinggi tadi dengan kesiapan dari masyarakatnya. Nah, sekarang kita bahas terkait konsep globalisasi, yang mana ya secara definisi globalisasi adalah proses yang menghubungkan berbagai teknologi dari belahan dunia melalui interaksi dan pertukaran di bidang ekonomi, budaya, sosial, politik, dan juga teknologi. Nah, ini tadi terkait dengan adanya digital divide tadi salah satu poinnya, yang kemudian bisa pada akhirnya ketika sudah ada perbedaan antara kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk memproduksi, kemampuan untuk menggunakan teknologi yang eh, informasi ini sudah berkembang secara global, tapi tidak bisa diikuti sehingga dapat menghasilkan masalah baru yaitu adanya ketimpangan ekonomi dan juga adanya krisis lingkungan ketika proses globalisasi ini tidak diatur dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dari apa keragaman hayati kita. Nah, ini konsep globalisasi kemudian erat kaitannya dengan konsep global. Yang selama ini global ini sebenarnya sudut pandangnya itu sangat positif ya. Bagaimana menciptakan kesiapan dari produk-produk lokal, dari kesiapan lokal lah gitu untuk bisa dikenal secara global. Karena global sendiri itu kan sebuah konsep yang berasal dari kata global dicampur dengan kata lokal yang menjelaskan adanya proses adaptasi yang terjadi ketika sebuah konsep, ide, dan praktik diterapkan dalam konteks lokal. Baik itu dari lokal menuju global atau kemudian konsep-konsep dari global ini yang diaplikasikan dalam konsep lokal. Nah, globalization itu menekankan bagaimana entitas global dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan norma dan budaya lokal sambil tetap mempertahankan identitasnya. Artinya apa? Ketika kita mau membangun sebuah region gitu, adanya media, baik itu konvensional maupun digital, mereka sudah secara masif menyebarluaskan informasi-informasi global, inovasi-inovasi global, prinsip-prinsip dan berbagai hal yang sudah diterima secara majemuk oleh masyarakat global, sehingga ketika masyarakat lokal mau mengadopsi ini seharusnya itu bisa kita lakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dari eh, nilai-nilai lokal di region kita. Ini saya ngambil contoh random saja tentang bagaimana produk McD itu diaplikasikan di India. Gitu. Karena saya nonton salah satu video yang bercerita tentang bagaimana sih konsep McD di India, bahwa di India kan mayoritas Hindu ya teman-teman, dan di Hindu mereka tidak boleh makan daging sapi. Sehingga akhirnya McD di India itu 0% beef. Tidak ada produk-produk yang menjual daging sapi di sana. Padahal kita tahu kalau McD itu kan terkenal dengan konsep Big Mac-nya yang daging daging sapi tebel gitu kan ya. Well, itu salah satu contoh kecil bagaimana sih mereka tetap makan McD, tapi kemudian McD itu sesuai dengan prinsip-prinsip lokal di sana. Itu salah satu ilustrasinya seperti itu. Nah, ilustrasi yang lain saya ambil dari contoh dua negara ini. Teman-teman pasti sudah pernah tahu ya nih negara mana sih yang ini yang kalau yang putih pasti udah akrab familiar sekali dengan negaranya. Yang kiri ini temannya, saudaranya ya. Dua negara ini adalah dua negara yang bisa menunjukkan bagaimana sih cara mengadopsi nilai-nilai global ke ranah lokal itu sendiri yang bisa jadi menguntungkan atau sebaliknya bagi negara tersebut menurut prinsip-prinsip dari negara tersebut. Korea Utara itu adalah negara yang sangat reserve dengan pemikiran mereka. Jadi eh, mereka secara tegas menolak keterlibatan dalam arus globalisasi. Mereka nggak peduli mau dunia berkata apa, mereka punya nilai-nilai mereka sendiri yang harus dilindungi. Pada akhirnya menghasilkan Korea Utara tidak bisa kemudian memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari proses globalisasi, termasuk di dalamnya itu networking, adopsi teknologi, dan juga inovasi untuk membangun negaranya.
Ya, teman-teman sekarang bisa bisa googling sendiri bagaimana kemudian kualitas hidup masyarakat di Korea Utara. Kalau dibandingkan dengan Korea Selatan, yang kita tahu salah satu negara maju yang kemudian mereka punya punya apa ya, punya kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan networking global tadi, plus juga memanfaatkan kemampuan lokal mereka untuk bisa dijual ke ranah global dan pada akhirnya membuat pembangunan di negara mereka juga sangat maju. Artinya adalah eh, bahwa dalam proses komunikasi pembangunan ini kita perlu melakukan penyesuaian modal program-program pembangunan, membuat komunikasi yang responsif dan menciptakan jaringan lokal dengan menggunakan aktor-aktor lokal yang kemudian punya skill yang mampu untuk berkompetisi di tingkat global. Dan tentu saja menyebarkan praktek terbaik dan menciptakan komunikasi yang multi arah. Coba nih, dapat nggak Anda menyebutkan contoh konsep global kalau dalam perspektif Indonesia itu apa? Ya, nanti coba kalian cari tahu di sana. Dan selanjutnya terakhir kita akan bicara tentang kerangka keberlanjutan. Dalam hal ini saya mungkin tidak akan bicara sangat mendalam tentang kerangka keberlanjutan itu karena konsep-konsepnya kalian bisa banyak dapatkan dari media digital atau internet ya. Prinsipnya adalah bahwa kerangka keberlanjutan ketika kita bicara sustainability itu akan mengarah pada konsep yang diadopsi oleh semua kalangan bahwa definisi keberlanjutan itu adalah apa ya, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa kemudian merugikan dan menghilangkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ada tiga prinsip utama dalam konsep keberlanjutan, yaitu adanya keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, penggunaan sumber daya yang secara bijak, dan keterlibatan dan partisipasi semua pihak. Jadi, ke depannya ketika kita bicara komunikasi keberlanjutan, maka ada tiga poin ini yang harus menjadi dasar dalam setiap proses-proses komunikasi pembangunan yang kita lakukan. Tapi kalau dibaca-baca lebih jauh bahwa sebenarnya ketika kita bicara globalisasi dalam konteks keberlanjutan itu sebenarnya ada banyak paradoksnya, teman-teman. Pertama, bahwa globalisasi itu sebenarnya memungkinkan peningkatan perdagangan dan investasi internasional, tapi di satu sisi juga mendorong eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Yang kedua, bahwa globalisasi itu sebenarnya bisa memfasilitasi penyebaran teknologi ramah lingkungan dan juga praktik-praktik terbaik. Contohnya penggunaan misalnya electric car gitu ya. Namun ternyata manfaat globalisasi itu tidak tersebar secara merata. Artinya tadi yang saya sampaikan ada gap tuh. Untuk Indonesia mungkin sekarang prosesnya sedang berjalan, tapi untuk misalnya untuk negara-negara seperti di Afrika itu mereka akan sangat tertinggal. Atau nggak usah itu deh contohnya misalnya dalam pembelajaran online ketika masa pandemi. Saya pernah cerita bahwa ada beberapa penelitian yang bicara tentang stres dalam menggunakan media sosial ya. Kalau di dalam pembelajaran di Indonesia kita sudah mulai mengadopsi. Di Amerika mereka sudah jauh lebih dulu sebelum pandemi datang mereka sudah terbiasa menggunakan pembelajaran online yang disebut dengan MOOC, MOOC ya. Di Indonesia kita belum terbiasa dengan itu sehingga dosennya, mahasiswanya itu kayak kagok gitu belajar menggunakan Zoom ataupun media audiovisual. Itu Indonesia. Sementara kalau kita bicara negara seperti Afrika yang mereka justru internet aja mungkin belum terjangkau, eh, justru jauh lebih parah dan akhirnya ketika pandemi datang pembelajaran tidak bisa dilakukan secara online. Jadi di Afrika mereka tetap walaupun ada pandemi mereka tetap belajarnya secara offline. Sebagian besar negara di Afrika demikian. Nah, yang ketiga, bahwa kalau kita kaitkan dengan konsep global, sebenarnya konsep global ini bisa menggabungkan praktik-praktik global yang berkelanjutan dengan adaptasi lokal yang relevan. Tapi di sisi lain, tidak semua komunitas lokal itu memiliki kapasitas dan kemauan, kesediaan untuk kemudian menerima dan mengadaptasi praktik-praktik tersebut. Maka ini juga jadi tantangan bagaimana kemudian kita nih orang komunikasi melakukan eh, dan juga berkomunikasi dengan komunitas lokal untuk mengaplikasikan praktek-praktek global yang eh, relevan dengan program-program pembangunan gitu. Contohnya kita bilang bahwa bicara tentang global warming itu konsep global yang semua semua negara itu
paham bahayanya global warming. Tapi untuk bicara global warming dengan masyarakat yang mungkin pekerjaannya adalah membuka lahan dan juga apa namanya mungkin mereka tidak paham bahwa apa sih kok global warming itu dan bagaimana sih pentingnya atau seberapa masalahnya ketika kita nggak menjaga lingkungan terhadap dan menghasilkan global warming tadi, maka itu harus kita kemas bahasanya sesederhana mungkin supaya masyarakat dapat memahami dan pelan-pelan mengaplikasikannya. Dan kemudian komunitas lokal juga dapat lebih terlibat dalam pembangunan berkelanjutan, meskipun eh, masalahnya kemudian adalah bahwa pembangunan berkelanjutan dan juga konsep-konsep global tadi itu bisa jadi tidak sama atau berseberangan dengan nilai dan belief yang mereka anut sehingga bisa jadi menimbulkan konflik dan juga konflik dalam nilai dan budaya masyarakat. Oke, terakhir nih saya mau ngajak kalian untuk eh, mencari tahu dan coba menganalisis nih maksud dari slide yang terakhir. Ya, saya hadirkan satu artikel nih, sebenarnya artikel lama. Kenapa saya bilang artikel lama? Ya karena di rilisnya tahun 2022 ya. Maksud saya kenapa saya ngambil artikelnya lama? Karena sebenarnya masalah galon sekali pakai ini nggak baru sekarang aja hebohnya ya, tapi udah dari dulu kala gitu. Nah, salah satunya itu adalah menyasar pada produsen-produsen galon sekali pakai. Yang pasti yang kita kenal salah satunya adalah dari Le Mineral gitu. Le Mineral mengeluarkan produk yang kalau menurut para pakar itu menjadi salah satu penyumbang sampah plastik di sungai. Dan pada akhirnya kemudian Le Mineral membuat sebuah gerakan yang namanya Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional yang kemudian di, dikemas, di framing sebagai upaya apa ya, perhatian dari Le Mineral untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan khususnya terkait sampah plastik. Coba kita tonton videonya ya. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Oke, itu tadi videonya. Nanti coba kalian tonton dan saya pengen tahu deh pendapat kalian tentang hal ini dan kalau dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah kita bahas pada video kali ini. Oke, itu pembahasan kita terkait media global dan juga kerangka keberlanjutan. Eh, Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.